Pesugihan Bulus Putih. 4 suamiku tewas karena pesugihan. Wulan harus mengalami nasib yang tragis. 4 orang suaminya meninggal akibat tumbal pesugihan yang ternyata dilakukan oleh ibunya sendiri. Apa sebenarnya yang membuat ibunya tega melakukan perbuatan ini? Dan berhasilkah Wulan membongkar kejahatan ibunya? Cerita ini ditulis oleh Abidin Ubaidillah. Sungguh tak pernah sekalipun terlintas dalam akal sehatku, ibu kandungku sendiri tega membuat aku, anaknya, menjadi janda 4 kali. Bukan karena aku kawin cerai atau suami-suamiku itu tidak cocok dengan ibu lalu menceraikanku, tapi keempat suamiku itu meninggal dengan cara yang tragis dan menyisakan misteri. Namun semuanya terungkap saat Mas Latiful Khobir, sahabat kecilku, pulang dari Samarinda dan bermaksud melamarku. Dia yang memang seorang ustadz ahli ruqyah bisa mengetahui pesugihan ibuku. Aku memang menikah di usia muda. Setamat SMA, aku langsung menikah. Saat itu umurku baru 18 tahun. Sebenarnya aku masih ingin kuliah, sebab cita-citaku ingin jadi seorang guru. Namun keinginanku ini ditentang ibu. Buat apa toh perempuan itu sekolah tinggi-tinggi? Tugas wong wadon iku masak, macak lan mana. Tugas perempuan itu memasak, berhias, dan melahirkan. Tegas ibu kala mengetahui aku ingin kuliah. Ibu memang berasal dari keluarga biasa yang cenderung kolot. Keinginannya ini jelas mendapat dukungan dari saudara-saudaranya yang kebanyakan berpikiran sama. Meskipun bapak pada dasarnya mendukung keinginanku, tapi apa daya, bapak termasuk suami yang takut istri. Boleh dikatakan dalam keluarga kami, ibulah yang memegang peranan dan mengambil keputusan. Padahal aku hanya 3 bersaudara, adik-adikku masih SMP dan SD. Ekonomi keluarga kami tergolong mampu, bahkan berlebih. Namun karena pikiran kolot ibuku, segala cita-cita itu aku kubur dalam-dalam. Keputusanku untuk menikah juga karena kecewaanku pada ibu. Makanya saat Mas Guntur mengajakku menikah, langsung aku terima. Ibuku malah senang karena sesuai dengan keinginannya. Kalau kamu sudah menikah, nanti bisa kasih ibu cucu, ungkapnya kala itu. Ungkapan klise. Siapa sih yang tidak kenal keluarga Mas Guntur? Mereka termasuk orang terpandang di kampungku. Pesta pernikahanku dengan Mas Guntur berlangsung sangat meriah. 4 malam diadakan hiburan, mulai dari pertunjukan wayang kulit, campur sari, musik dangdut dari Surabaya yang mengundang artis lokal yang cukup kondang di kampungku. Tamu yang datang pun melimpah, maklum, baik keluarga kami ataupun Mas Guntur sama-sama banyak. Mungkin boleh dikatakan hampir di sebuah kota besar di Pulau Jawa. Keluarga kami ada, sebab untuk kebutuhan acara pernikahan kami, bapak menyembelih 3 ekor sapi. Saat itu boleh dikatakan itulah pesta pernikahan yang paling meriah di kampungku. Setelah menikah, kami tidak tinggal di rumah orang tuaku ataupun mertua, sebab Mas Guntur sudah menyiapkan rumah untuk kami tempati. Meskipun sederhana tetapi asri. Aku punya kebebasan sendiri untuk mengatur rumah baru bagiku. Meskipun Mas Guntur itu masih muda dan anak orang kaya, tapi dia bukan anak manja yang bisanya cuma minta sama orang tua. Usaha tambaknya cukup sukses, bahkan merambah sampai ke kampung tetangga. Dia memang tidak tamat SMA, tapi karena keuletannya dia mampu sukses. Inilah yang kadang dibanggakannya. Meskipun aku bukan sarjana, tapi pekerjaku justru ada yang sarjana, ujarnya. Menurut Mas Guntur, percuma ilmu tinggi-tinggi, tapi gengsi dan malas kerja.
ujung-ujungnya cuma jadi penghayal atau penipu. Tapi menurutku tidak semuanya benar. Bahkan dalam agama Islam, menuntut ilmu itu wajib. Menurutku, menuntut ilmu itu satu keharusan. Sudah tidak zamannya lagi tugas wanita itu hanya sebatas dapur, sumur, dan kasur. Namun setelah menikah, aku menikmati kebahagiaan menuntut ilmu dengan caraku sendiri. Aku lebih menyibukkan diriku dengan usaha tambak Mas Guntur. Sebagai istri, aku ingin membantu usaha suamiku. Tentu saja Mas Guntur malah senang. Ia malahan banyak menyerahkan urusan-urusan tambak padaku. Sementara Mas Guntur lebih fokus masalah penjualan dan distribusinya. Pengalaman bersama Mas Guntur adalah hal yang sangat berharga, karena usaha inilah yang terus aku kembangkan nantinya. Malahan usaha ini di tanganku jauh lebih sukses. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Mungkin inilah pepatah yang tepat untukku. Di saat aku sedang bahagia menikmati kebersamaan dengan suamiku, musibah itu datang tanpa diduga. Malam itu Mas Guntur pulang dari luar kota dengan muka pucat. Badannya panas sekali. Aku tentu saja kaget, sebab saat aku pergi pagi tadi, ia masih segar dan bercanda denganku. "Mas masuk angin barangkali, Lan," ujarnya sambil terbatuk. Buru-buru aku siapkan air hangat untuknya. Seperti kebiasaannya, Mas Guntur minta dikeroki. Namun, baru beberapa kali kerokan, dia muntah-muntah. Tentu aku sangat panik. Belum pernah suamiku sakit separah ini. Berhubung belum punya telepon, aku meminta Bimarsi, pembantu kami, untuk memanggil orang tuaku dan juga mertua. Sebab kondisi Mas Guntur lemah sekali. Sedikit yang membuatku heran, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, suamiku itu sempat berteriak menyebut nama ibuku, Suparti. Adalah hal yang aneh, sebab janggal sekali menyebut nama orang tua, nama mertua dengan panggilan namanya saja. "Suparti, jangan Suparti!" Itu teriak Mas Guntur. Setelah itu matanya mendelik dan tubuhnya tidak bergerak lagi. Saat bapak datang, beliau memastikan Mas Guntur sudah meninggal. Aku sampai pingsan 2 kali saat mengetahui suamiku telah mati. Begitu cepat kebahagiaan direnggut dariku saat aku sedang begitu menikmati kebahagiaan ini. Mertua pun tak kalah kagetnya. Mereka bertanya padaku tentang kejadiannya. Tentu aku ceritakan tanpa menyebutkan keanehan di mana Mas Guntur menyebut nama ibuku. Saat itu aku berpikir mungkin itu nama orang lain, bukan ibu. Namun anehnya, malam itu ibu tidak datang. Menurut bapak, ibu sedang ke Solo menemui Pak Tinya yang sedang sakit. Keesokan harinya, jenazah Mas Guntur dimakamkan. Aku menangis dan memeluk papan nisan suamiku. Satu hal yang sangat aku sesalkan, yaitu aku menunda kehamilan. Sengaja aku suntik KB karena belum ingin punya anak dalam usia muda. Aku yang kala itu sedang giat-giatnya dengan usaha tambak, menganggap kehamilan hanya akan menghalangiku. 2 hari kemudian, baru ibu datang menemuiku. Ibu mengatakan ini adalah ujian buatku. Saat aku katakan keanehan peristiwa menjelang ajalnya Mas Guntur, ibu mengelak. "Mungkin itu orang lain," ucap ibu, dan aku memang menganggapnya demikian. Sepeninggal Mas Guntur, aku yang melanjutkan usaha tambak. Untungnya mertuaku tidak begitu ambil pusing dengan harta peninggalan Mas Guntur. "Uruslah semuanya, Wulan, itu hakmu. Semua milik almarhum anakku sekarang sudah menjadi milikmu. Juga sawah yang menjadi bagian milik Guntur," terang bapak mertuaku. Saat aku menanyakan bagaimana kelanjutan usaha almarhum Mas Guntur pada mereka. Setelah mendapat izin seperti itu, aku tidak ragu-ragu lagi meneruskan usaha mendiang Mas Guntur. Aku tetap fokus pada pemeliharaan. Untuk urusan penjualan dan distribusi, aku percayakan pada Kang Maman. Dia adalah kepercayaan Mas Guntur dalam hal penjualan. Meskipun begitu,
Menurut orang tuaku, aku juga harus menguasai penjualan, jadi tidak tergantung pada satu orang. Makanya aku mulai belajar pada Kang Maman. Aku sering bepergian keluar kota menemui relasi kami. Nama Kang Maman adalah Abdurrahman. Lelaki asal Garut ini sepantaran dengan Mas Guntur. Dia seorang duda cerai. Istrinya yang anak orang kaya di Garut malu punya suami yang pekerjaannya hanya buruh tambak. Padahal usaha mebel Kang Maman dulu juga cukup sukses. Cuma karena istrinya biasa hidup mewah, tidak bisa menyelesaikan pendapatan suami, ujung-ujungnya usaha Kang Maman ambruk gulung tikar. Makanya setelah itu Kang Maman bekerja pada Mas Guntur. Karena relasinya banyak, Mas Guntur mempercayainya untuk urusan penjualan. 1,5 tahun selalu bersama Kang Maman pergi keluar kota, tentu sedikit banyak mempunyai kesan-kesan tersendiri. Apalagi orangnya humoris dan enak diajak curhat. Perlahan tumbuh rasa sukaku padanya. Dan rupanya keinginanku itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kang Maman yang terlebih dahulu menyatakan cintanya padaku. Meskipun aku memiliki rasa yang sama, tapi sekarang ini tentunya bukan hanya diriku sendiri yang memutuskan. Aku harus bertanya pada orang tuaku dan juga mertua. Walau bagaimanapun juga, mertuaku sangat sayang dan selalu menjagaku. Wulan, kamu sudah kami anggap sebagai anak, karena memang kami tidak punya anak perempuan. Tapi kami juga tidak bisa mengekang dirimu. Kamu masih muda, masa depanmu masih panjang. Jika pilihanmu sudah mantap dengan si Maman, kami memberikan restu. Kami tahu Maman orang baik. Semoga dia bisa membahagiakan kamu, ujar bapak mertua. Dan satu pesan kami, meskipun kamu sudah menikah, jangan lupakan kami, tukas ibu mertua dengan wajah sedih. Setelah mendapatkan restu, akhirnya aku dan Kang Maman pun menikah. Tidak ada pesta, hanya selamatan saja. Kang Maman mengajakku tinggal di rumahnya. Menurutku bagus juga, agar tidak selalu teringat dengan Mas Guntur. Sebab di rumah Mas Guntur tentu banyak kenangan yang sulit aku lupakan. Rumah Mas Guntur, aku minta adikku Darmo untuk menungguinya. Dia juga sekarang kerja bersamaku di tambak. 3 bulan pernikahan kami, kabar yang membahagiakan itu datang. Aku dinyatakan hamil. Tentu ini adalah berita yang membahagiakan bagi kami semua. Dalam pernikahannya yang pertama, Kang Maman juga tidak memiliki anak. Bapak dan ibunya Mas Guntur juga ikut gembira. Namun, di antara semua orang yang bahagia, aku melihat keanehan pada ibuku. Entah sadar atau tidak, beliau pernah berucap, "Buru-buru punya anak, nanti kalau suamimu mati bagaimana?" Astagfirullah bu, semuanya itu Allah yang mengatur. Hidup, mati, rezeki, dan jodoh, semua di tangannya. Aku sedikit tak senang mendengar ucapan ibu. Maksud ibu, mestinya kamu pikir-pikir dulu, jawab ibu gugup menyadari kekeliruannya. Aku pun melupakan kejadian itu. Aku yang sudah paham dengan sikap ibuku yang terkadang aneh, menyikapinya biasa saja. Kebahagiaan kami tak berlangsung lama. Musibah beruntun menimpaku. Saat usia kehamilanku menginjak 7 bulan, kami bermaksud mengadakan acara selamatan. Untuk keperluan itu, aku memanggil orang yang memang biasa memandu untuk acara 7 bulanan. Karena jaraknya yang tidak begitu jauh, aku menggunakan sepeda motor. Namun di jalan aku oleng dan terjatuh. Akibatnya sangat fatal. Aku harus dioperasi untuk mengeluarkan bayi dalam kandunganku yang lahir prematur. Dan rupanya Allah berkehendak lain. Bayiku tidak bertahan lebih dari 3 jam. Aku menjerit histeris saat mengetahui anakku meninggal dunia. Duka nestapa seakan bergelayut di pundakku. Kang Maman yang saat itu mengurus pemakaman anakku rupanya sangat terpukul, sehingga dia kurang konsentrasi mengemudikan kendaraan. Di tikungan tajam, mobil Kang Maman lepas kendali dan terbalik, masuk ke dalam sungai. Meskipun Kang Maman sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya juga tidak tertolong.
Aku pingsan berulang kali, mendapat pukulan kesedihan yang bertubi-tubi. Lagi-lagi aku harus kehilangan orang-orang yang aku sayangi untuk selama-lamanya. Kejadian itu membuatku kemudian seolah menutup diri dari dunia luar. Aku tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Urusan tambak aku percayakan pada orang-orang terbaik. Hampir 1 tahun aku hanya berdiam diri di rumah. Kesedihan yang aku alami kali ini betul-betul membuatku seolah mengingkari adanya Tuhan. Bagiku Tuhan tidak adil. Kenapa Dia uji aku dengan kesedihan yang bertubi-tubi? Bahkan mulai terdengar selentingan kabar kalau aku ini adalah wanita pembawa sial. Entah dari mana dan siapa yang memulai. Yang jelas berita itu sudah juga ke telingaku. Meskipun marah dan tak terima, tapi aku memilih sikap masa bodoh. Aku pikir wajar juga kalau mereka berasumsi seperti itu. Usiaku baru menginjak 24 tahun, namun sudah menyandang janda 2 kali. Ini juga menjadi makanan empuk bagi para penggosip untuk menyebarkan kabar miring tentangku. Untung hampir keseluruhan pelanggan kami orang luar kota, jadi tidak mempengaruhi usaha tambak. Sedangkan para pekerja tambak tidak terlalu ambil pusing. Yang penting mereka bekerja dan terima upah yang pantas. Sampai saat seorang teman sekolahku yang kini ikut suaminya di Pati pulang menjenguk orang tuanya, ia mendengar kabar tentang diriku. Makanya dia sempatkan datang menemuiku. Kau tidak banyak berubah, malah makin cantik Ayu, sapaku dengan senyum tulus. Senyum pertama yang sudah hilang dari wajahku. Ah, kau biasa saja, Lan. Kamu juga masih cantik, sambut Ayu. Lalu kami pun saling bertukar cerita, terutama saat Ayu menanyakan kabar burung yang membuat namaku jadi jelek. Biarkan saja yuk, terserah mereka mau memfitnahku seperti apa. Yang jelas aku tidak merugikan mereka, sahutku, kalau Ayu memberitahukan kabar yang didengarnya. Aku merasa ada yang aneh juga dalam kejadian ini, ucapnya. Aku menghela nafas panjang. Dari dulu aku mengenal Ayu ini suka dengan hal-hal gaib. Ini yang membedakan kami. Jujur aku tidak begitu menaruh percaya pada kesimpulan yang menunjukkan hal mistis. Aku rasa kedua suamimu meninggal karena dijadikan tumbal. Mendengar analisa dari sahabatku ini, aku sangat terkejut. Namun aku tidak mudah percaya begitu saja. Perlu ada pembuktian. Kok bisa jadi tumbal yuk? Tumbal untuk apa? Tanyaku penasaran. Aku rasa ini ada hubungannya dengan pesugihan, sahut Ayu. Aku menggeleng. Mustahil. Bukannya kalau tumbal pesugihan itu yang ikut memakan hasil dari pesugihan itu? Tidak ada di keluarga kami pelaku pesugihan itu yuk, bantahku. Ayu tidak banyak bicara. Mungkin ia memang belum punya bukti untuk menyebut siapa pelakunya. Tapi aku menduga sahabatku ini menyembunyikan sesuatu, namun entah apa. Saat itu aku justru tidak berminat melanjutkan obrolan kami. Sengaja aku alihkan topik pembicaraan, dan Ayu sepertinya mengerti maksudku. Saat akan pulang, Ayu berpesan, "Begini saja Wulan, pelaku pesugihan pasti memasang sesaji pada waktu tertentu. Kau perhatikan setiap malam Rabu Pahing, kalau ada aroma stanggi, kemenyan atau jenisnya, coba kau ikuti, dari mana asalnya." Karena memang tidak terlalu percaya apa yang disampaikan Ayu, aku melupakan hal itu begitu saja. Namun saat minggu berikutnya, aku mencium aroma wangi kemenyan. Langsung aku ingat kalau ini adalah malam Rabu Pahing. Semula aku ragu untuk menyusurinya, karena di daerahku masih dalam hal yang wajar orang membakar kemenyan atau dupa. Apalagi di tempatku masih banyak orang-orang berpaham kejawen. Bahkan masih ada yang beragama Hindu. Jadi bau dupa atau jenisnya itu bukan hal yang terlalu aneh. Namun saat aroma itu begitu menyengat, aku jadi penasaran juga. Hanya saja untuk keluar malam-malam begini,
tentu akan menimbulkan kecurigaan orang lain.